Kurang lebih 2 bulan gereja tatap muka tidak bisa dilakukan. COVID-19 membuat jemaat harus beribadah di rumah. Pelayanan gereja beralih menjadi ibadah online. Ibadah online membuat jemaat mudah mencari jenis khotbah yang mereka sukai, mencari lagu rohani dan pujian penyembahan seperti yang mereka sukai, bahkan mencari ibadah online sesuai dengan selera mereka. Akankah ibadah online mengkanibalkan ibadah tatap muka? Kita dengar ulasannya bersama hambanya. Wow, isu hangat di kalangan gereja sekarang ini adalah tentang ibadah online. Banyak pertanyaan, apakah ibadah online akan mengkanibalkan ibadah tatap muka? Mungkin kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja mulai harus memikirkan bagaimana kita setelah normal. Tidak bisa dipungkiri bahwa jemaat sudah mulai terbiasa atau bahkan sudah mulai nyaman untuk ibadah online di rumah. Dan apakah ini mengurangi gairah mereka untuk datang ibadah tatap muka? Ini akan menjadi pertanyaan buat kita bersama. Jangan sampai ketika sudah normal dan ibadah tatap muka kurang diminati, jadi kita akan tetap ada di rumah ibadah online. Sehingga gereja tatap muka atau ibadah tatap muka mulai kosong, mulai ditinggalkan banyak jemaat. Untuk itu kita harus kerja keras bagaimana untuk bersama-sama memikirkan sebagai gereja supaya jemaat kita menjadi jemaat yang tetap bergairah untuk mengikuti ibadah tatap muka. Apa yang harus kita lakukan supaya jemaat kita menjadi jemaat yang tetap menyala-nyala, bergairah, bersemangat untuk tetap stay, untuk tetap melakukan ibadah tatap muka? Yang kita harus lakukan menurut saya adalah memperkuat ibadah kita di 2 konten ini. Baik ibadah tatap muka, baik juga ibadah online. Gereja-gereja yang ada yang selama ini mungkin tidak memiliki pelayanan online atau ibadah online, harusnya sekarang memikirkan bagaimana agar gerejanya bisa melakukan ibadah online. Memikirkan bagaimana gerejanya supaya tetap ada di online. Jangan kita berkata bahwa dengan ibadah seperti ini saja kami sudah terbiasa. Oh, untuk belajar online kami di daerah tidak bisa lagi untuk online. Kami pengennya biasa-biasa saja. Kami tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan online sekarang ini. Stop berkata seperti itu. Sudah saatnya gereja mengupgrade dirinya untuk bisa juga melakukan pelayanan online atau ibadah online. Kalau kita tidak mengupgrade, saya khawatir bahwa gereja kita tinggal menunggu waktu saja. Saya tidak mengatakan bahwa gereja akan memfokuskan dirinya untuk pelayanan online. Yang saya katakan adalah, yuk kita sama-sama perkuat di 2 sisi ini, baik ibadah online, baik ibadah tatap muka. Kita harus sama-sama memikirkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, sebagai gereja, kita hari ini menguras tenaga kita, bahkan hari ini mengalokasikan budget kita, budget gereja untuk bisa mengupgrade dirinya supaya bisa melakukan pelayanan online, ibadah online. Dan bukan itu juga, kita juga harus bisa mengupgrade diri kita untuk bisa melakukan ibadah tatap muka yang keren,
tidak biasa-biasa saja. Jadi orang tetap tertarik untuk datang ibadah tatap muka karena ibadah tatap muka itu menjadi ibadah yang keren, yang luar biasa. Iya, saya mau katakan jangan sampai ibadah online itu menjadi ibadah prioritas jemaat kita. Tapi kita jadikan ibadah online itu adalah menjadi suplemen tambahan bagi jemaat. Atau mungkin ibadah online itu hanya pilihan buat orang yang tidak bisa datang tatap muka. Misalnya karena penyakit dan lain sebagainya. Dan saya juga mungkin menyarankan bahwa ibadah online itu juga bagus untuk penjangkauan dan juga untuk penginjilan. Karena memang dengan kita melakukan pelayanan online, ibadah online, semua orang, semua jemaat, baik yang jarang datang, yang tidak pernah datang, itu akan bisa mengaksesnya. Itu artinya, itu sudah langkah awal bagi kita hamba Tuhan, langkah awal bagi kita untuk gereja, untuk melakukan penjangkauan dan juga penginjilan kepada mereka. Untuk itu saya himbau kepada semua kita, yuk kita terus upgrade diri kita untuk bisa kuat di dalam dua sisi ini, baik ibadah tatap muka dan juga ibadah online. Bagaimana di ibadah online? Saya anjurkan jangan sampai pelayanan online yang kita buat hanya syuting atau video dari ibadah tatap muka, ya kan? Jadi jangan sampai kita membuat pelayanan online kita hanya fotokopi dari ibadah tatap muka kita. Tapi saya mau katakan, mari kita buat juga pelayanan online yang berbeda dari ibadah tatap muka. Misalnya apa? Misalnya bisa aja kita buat pelayanan khotbah di sana, pelayanan renungan pagi, pelayanan apa? Bisa kita buat konten-konten, misalnya training di sana, misalnya apa lagi? Misalnya hiburan juga bisa, pelayanan hiburan, misalnya apa? Drama rohani, ya kan? Film-film rohani. Ini yang akan membuat pelayanan online berbeda dengan pelayanan tatap muka. Yang ibadah tatap muka itu juga harus berusaha membuat suatu pelayanan yang tidak mereka bisa download, yang mereka tidak bisa unduh dari pelayanan online, dari ibadah online. Apa misalnya yang bisa kita bangun dalam ibadah tatap muka? Persahabatan, kebersamaan itu tidak akan bisa didapatkan dari ibadah online. Kemudian apa? Pelayanan, perhatian. Yuk, sudah saatnya kita sebagai pelayan-pelayan mulai jemput bola, mulai kunjungan, mulai bertemu dengan jemaat-jemaat, mulai lakukan kebersamaan jemaat yang kuat. Kemudian apa? Kita libatkan sebanyak-banyaknya jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Saya merasa ketika kita melibatkan banyak orang, itu akan membuat gairah untuk ibadah tatap muka itu akan lebih kuat. Kenapa? Karena dengan banyaknya pelayan saja, artinya pelayan itu udah otomatis ikut dalam ibadah tatap muka. Bukan hanya itu, keluarga dari pelayan ini juga akan tentunya diajak untuk ikut dalam ibadah tatap muka. Jadi saya sarankan kepada kita, yuk kita melibatkan sebanyak-banyaknya pelayan juga untuk terlibat dalam ibadah tatap muka.
Kemudian yang harus kita pikirkan itu adalah memperkuat tim kita. Baik tim di pelayanan online, baik juga tim di pelayanan ibadah tatap muka. Tim di pelayanan online, yuk kita mulai perlengkapi lagi. Kita bangun lagi, kita upgrade lagi skillnya. Mungkin yang kameramen kita adakan training untuk yang kameramen. Mungkin yang untuk editor, kita upgrade lagi skill mereka. Mungkin yang lain-lain, yang audio, yang apa semuanya, itu kita upgrade. Bukan hanya yang ibadah tatap muka. Jadi dua tim ini harus sama-sama kuat. Tim di ibadah tatap muka juga harus kita perkuat. Bagaimana pelayanannya, bagaimana perhatiannya, bagaimana juga skillnya untuk melayani ibadah tatap muka. Bagaimana kita bisa dalam tanda kutip bersaing dengan ibadah-ibadah online di luar sana. Bagaimana kita bisa bersaing dengan ibadah-ibadah tatap muka di luar sana. Sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang tetap dicari oleh banyak orang. Sehingga jemaat kita bukan jemaat yang mencari rumput hijau di ladang yang lain. Tapi jemaat kita, mereka betah di ladang kita karena apa? Karena tersedia rumput yang segar. Tersedia rumput yang beragam. Artinya bukan itu-itu saja, nggak membosankan. Selalu ada yang baru, new. Selalu ada berbagai pilihan di sana. Sehingga saya merasa bahwa pelayanan kita untuk sekarang ini sebagai gereja harus pelayanan yang holistik. Supaya kita menjadi gereja yang dicari. Supaya kita menjadi pelayanan yang dicari. Saya merasa bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang holistik. Tidak waktunya lagi gereja hanya buka di hari Minggu. Tidak waktunya lagi gereja hanya melakukan ibadah saja. Tapi sudah waktunya gereja itu memberi warna di semua bidang secara holistik. Dia memperhatikan ekonomi, dia memperhatikan kehidupan keluarga, dia memperhatikan politik, dia memperhatikan semuanya. Karena kita tahu bahwa Alkitab, firman Tuhan itu menjawab semua kebutuhan. Jadi saya percaya kalau gereja memenangkan dua pelayanan ini, pelayanan online dan pelayanan tatap muka, maka inilah gereja yang akan memegang masa depan. Maukah gereja kita menjadi gereja yang memegang masa depan? Sudah waktunya kita merubah mindset kita yang hanya memikirkan ibadah tatap muka. Masih banyak gereja sekarang, masih banyak hamba-hamba Tuhan sekarang masih fokus dengan ibadah tatap muka. Belum terbuka pikirannya untuk memikirkan mengupgrade gerejanya, mengupgrade pelayanannya untuk masuk dalam level di mana kuat juga secara online, bukan hanya secara tatap muka. Untuk itu, yuk kita mulai membekali para pelayan-pelayan kita, para anak-anak muda untuk bisa terlibat dalam pelayanan kita. Karena anak-anak muda ini yang akan gampang kita upgrade untuk bisa aktif mengerti pelayanan online. Mereka akan lebih gesit, mereka akan lebih cepat nangkap, mereka lebih memikirkan perkembangan, mereka lebih tahu hal-hal baru di luar sana. Sehingga mereka akan bisa menyajikan makanan-makanan yang segar, makanan-makanan yang bervariasi, sehingga jemaat kita juga menjadi jemaat yang tetap bergairah untuk
datang ibadah tatap muka. Jadi ibadah online, pelayanan online itu akan menjadi suplemen tambahan buat jemaat yang sudah datang ibadah tatap muka, atau juga menjadi pilihan alternatif buat orang yang tidak bisa datang ibadah karena alasan yang tidak bisa dihindari, misalnya sakit atau kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan juga ibadah online, pelayanan online itu menjadi sarana penjangkauan dan penginjilan kita. Saya percaya kita semua menangkap bahwa adanya perubahan pelayanan yang harus kita lakukan dengan cepat di gereja kita. Supaya gereja kita tidak tertinggal dan tidak ditinggalkan, maka yuk kita mengupgrade diri. Hamba-hamba Tuhan, saya ajak untuk terus belajar, untuk terus melihat kebutuhan pelayanan kita sekarang ini, sehingga up to date, sehingga relevan pada zamannya. Kita tahu bahwa untuk sekarang ini yang relevan itu adalah dua-duanya. Pelayanan online juga penting, pelayanan tatap muka juga penting. Gereja yang memenangkan masa depan pelayanan itu adalah gereja yang sama-sama kuat dalam dua sisi pelayanan ini, yaitu pelayanan online dan juga pelayanan tatap muka. Saya percaya kalau kita memenangkan dua sisi pelayanan ini, kita akan melihat bahwa jemaat kita adalah jemaat yang sama-sama bertumbuh. Saya yakin gereja atau pelayanan online tidak akan mengkanibalkan pelayanan tatap muka. Karena pelayanan tatap muka, apa yang ada di pelayanan tatap muka tidak mereka temukan di pelayanan online. Demikian juga sebaliknya, di pelayanan online mereka tidak menemukan seperti yang ada di pelayanan tatap muka. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua dan membuka paradigma baru buat kita untuk bisa mengupgrade pelayanan kita, mengupgrade gereja kita untuk sama-sama kuat di pelayanan online dan juga pelayanan tatap muka. Sebagai perenungan terakhir kepada kita, coba kita pikirkan, kira-kira apa yang akan membuat jemaat kita bergairah keluar dari rumahnya untuk datang ke gedung gereja? Kemudian apa yang membuat mereka bergairah untuk menyuruh anak-anaknya, menyuruh keluarganya untuk datang beribadah ke gereja? Yuk kita pikirkan sama-sama. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.